Ini orang ini. Nggak tahu apa beda. Pokoknya tak kasih duit kamu. Dia sekep ponakannya dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak boleh ada orang lain. Termasuk keluarganya, ponakannya mau bertata, nggak bisa, bunuh aja semua. Oh, itu kejam sekali. Ya. Sistem kerajaan. Kekuasaan. Dan pekerjaan juga sama. Saudara, kalau kamu menderita karena dosamu, karena keserakahanmu, karena harta bendamu, itu jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Ya itu kamu tanggung sendiri. Itu bukan penderitaan di dalam Kristus. Jadi kejahatan, dosa itu tidak pernah bisa dihapus oleh manusia. Dan Kristus yang bisa lakukan ini. Saudara, kita pelajari apa artinya penderitaan Kristus menjadi penderitaan dan kekuatan waktu kita menderita. Saudara, kalimat mencaci maki tidak membalas dengan caci maki. Itu adalah teladan yang ada di dalam satu manusia. Saudara perhatikan ya, saya bandingkan sekarang. Bandingkan hidup Kristus dengan Musa, hidup Kristus dengan Daud, hidup Kristus dengan Abraham, hidup Kristus dengan siapapun, jauh sekali saudara. Walaupun kayaknya mirip-mirip, tapi beda sempurnanya. Saudara, Musa mendapatkan satu umat yang mencaci maki dia, betul kan? Dan saking marahnya Musa, orang marah itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu marah tanpa ada batasnya, kamu marah bukan di dalam kekudusan, kamu marah karena orang itu berdosa, dan kemudian kamu marah, kamu pukul itu, gunung itu, dengan kemarahanmu, karena marah kepada rakyatmu. Tuhan katakan, dosa besar, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Saudara, kelihatannya kita lihat, ngapain sih pukul gunung aja kok nggak boleh? Orang marah kan normal, pemimpin. Betul, saudara. Bagi kita itu hal sepele. Di hadapan Allah, itu otoritas Allah dipertaruhkan. Engkau menghina aku di depan rakyatmu. Saudara, kekudusan Tuhan itu, kalau kita masuk di dalamnya, kadang-kadang kita ini harus hati-hati, saudara. Mulut kita, tingkah laku kita, itu harus hati-hati, saudara. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin, baik itu di perusahaan, baik itu dimanapun, atau di gereja khususnya. Saudara, itu harus kita hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kita akan ditakar oleh Tuhan. Setiap kalimat kita, pikiran kita, hati kita, itu diterawang oleh Tuhan. Itu dinilai oleh Roh Kudus. Kamu itu mau kemana sebenarnya? Membalas caci maki dengan caci maki. Kenapa tidak boleh? Saya tanya, saudara. Kenapa tidak boleh? Saudara, seseorang yang, saya berikan contoh. Ya, tadi saya udah sindir sedikit. Ada seorang yang mencuri ayam. Tahu ayam kan? Kalau nggak tahu ayam, keterlaluan. Ayam satu truk itu ya bisa marah kita. Mencuri ayam cuman satu dan ketahuan. Dan apa akibatnya bagi seorang pencuri yang ketahuan nyuri ayam cuman satu? Saudara tahu? Yang hukum dia sekampung. Betul? Itu udah kesalahan. Yang kedua, hukumannya pukulan satu orang. Kalau sekampung ada 60 orang, berarti 60 pukulan kena dia. Dan itu tidak adil. Yang ketiga, dia harusnya mengembalikan ayam itu dan minta maaf, selesai. Betul kan? Dan saya tanya sekarang, apakah ayamnya itu kemudian mati? Enggak, masih ada. Jadi ambil ayamnya dan kasihkan orangnya, beres orangnya, betul kan? Dan nggak perlu dia dipukul. Nah, kesalahan dia apa yang harus dilakukan? Saudara tahu? Dia harus minta maaf atau mengganti. Kalau ayamnya mati, dia mengganti, menebus ayamnya. Dan dengan uang sejumlah ayam itu 60.000, kasih 60.000 dan selesai karena ditebus. Apakah masyarakat kita tahu seperti ini? No. Yang mereka tahu, mereka menjadi Allah semua. Dan waktu saya lihat foto seorang pencuri ayam
digebukin sampai mati, dipukul kepalanya pakai papan itu, dan kemudian berdarah-darah mati. Hanya ayam, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Enggak mata ganti gigi, gigi ganti mata, enggak. Sesuai, mata ya mata, gigi ya gigi. Nyawa ya nyawa, darah darah. Kenapa harus seimbang nyata? Dan siapakah yang bisa menyeimbangkan pengadilan dan yang menghakimi ini? Saudara, di dalam kitab Keluaran Imamat semua, yang ngatur semuanya Tuhan, bukan manusia. Saudara harus dengar ini. Jadi yang mengatur itu Tuhan semuanya. Tuhan memberi perintah kepada Musa, tuliskan, aku beritahukan kepada kamu, begini semua. Dan Tuhan semua tuliskan semua. Bagaimana ngaturnya? Kalau dia begini harus bayar berapa, bayar ini tanggungannya berapa, dan kalau dia perempuan berapa, itu semua diatur Tuhan dan ada semuanya. Kita tidak boleh menghukum orang se-emosi kita. Nah sebaliknya, kita kalau nggak senang dengan orang, termasuk orang-orang yang tanda petik PKI itu seluruh keturunan dihukum, saudara. Sampai turunan ke-17 pun ya nggak boleh. Kenapa? Kamu nggak boleh jadi dokter, nggak boleh jadi tentara, pokoknya nggak boleh di pemerintah, titik. Saudara, ini ada sesuatu efek yang benar-benar tidak adil. Orang tadi mencuri ayam, bawa ayam kan, ayam masih hidup. Ya paling tidak kalau dia mencuri dompet, ya kan? Orang mencuri dompet, dompet maling gitu kan, jambret, copet gitu kan. Terus ketangkap dompetnya. Saudara tahu bagaimana masyarakat menghakimi? Yang pertama, tidak ada belas kasihan. Yang kedua, semua jadi raja Tuhan semua. Dan yang ketiga, saudara, tidak ada keadilan dalam masyarakat. Dan sistem seperti ini, saudara, itu beda dengan dunia negara yang maju. Mereka sudah ada sistemnya. Dan lebih maju lagi, sudah ada cara-caranya. Dan bagaimana orang-orang itu kemudian dihukum? Saudara, kalau dia membahayakan orang, nah perhatikan saudara, kalau dia membahayakan orang dan dia membunuh orang dan keluar membunuh orang lagi dan dia punya kecenderungan adalah psikopat atau yang sangat bengis dan dia membunuh orang itu satu keranjingan gitu, nembakin orang gitu. Nah orang-orang yang berbahaya seperti ini itu kenapa harus dihukum mati? Karena dia membahayakan dan sudah terbukti dia bunuh orang banyak, keluar bunuh lagi, nggak bisa dikeluarin. Kenapa? Saudara, karena dia diberi kesempatan dan dia tidak menggunakan kesempatan dan dia semakin jahat. Apa hukumannya? Pemerintah diberi pedang oleh Tuhan untuk membinasakan orang seperti ini. Dan saya sebagai orang yang menurut dan mengikuti iman dalam Alkitab, kita tidak boleh menolak, tapi tidak boleh mempromosikan hukuman mati. Karena hukuman mati itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tapi bukan berarti semua harus dihukum mati, enggak. Tapi ada yang secara syarat khusus yang membahayakan masyarakat dan membunuh banyak orang. Kalau satu orang membunuh, kemudian seperti Hitler, bunuh orang Yahudi, lebih daripada 2 juta orang, sampai 3 juta orang Yahudi. Satu orang pemimpin Hitler, itu bunuh masyarakat segitu banyak. Bagaimana Tuhan membereskan orang ini? Karena tidak ada yang bisa bereskan dia. Tuhan beri konslet pikirannya. Terus dia bunuh diri. Saudara masih ingat Libya? Siapa pemimpinnya? Gaddafi. Masih ingat Irak? Saddam Hussein? Semua mati semua. Kekejaman manusia, dan waktu dia berjaya luar biasa, engkau punya kekuatan luar biasa, tunggu waktunya. Kamu semakin kejam. Tuhan punya cara, dan bagaimana kamu akan dibinasakan. Itu semua tertulis dalam Alkitab. Dan bukan hanya di dalam kerajaan, termasuk dalam hidup kita, saudara.
Kita harus bertanggung jawab. Segala sesuatu tingkah laku kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan kemana kita mau hidup, itu kita harus tahu kita akan dihakimi Tuhan. Dan di sini Petrus mengingatkan, kamu dahulu ada domba yang sesat, kamu sudah tidak sesat lagi. Kamu dipelihara jiwamu, dan waktu kamu mengalami satu penderitaan oleh pemerintahan yang begitu kejam, waktu itu Romawi, kamu jangan melawan mereka, kamu mengasihi musuhmu, karena itu adalah diangkat oleh Tuhan. Bagaimana? Kamu jangan membalas kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena kamu tidak boleh membalas, karena kamu tidak mampu membalas dengan seimbang, dengan adil, dengan benar. Karena kita selalu membalas kelebihan perasaan, kelebihan hukuman, kelebihan semuanya. Karena kita di dalam dosa, kita tidak tahu kebenaran. Dan kamu harus serahkan kepada pemerintah. Dan gereja harus, kita keluarga harus memberikan disiplin gerejawi melalui firman Tuhan. Apa disiplin gerejawi? Nah, saudara, bedanya pemerintah civil law dengan church law itu bedanya apa? Saudara, kalau di dunia anak kalau salah itu dimasukkan penjara. Di rumah kamu masuk penjara nggak? Anakmu melanggar masuk penjara. Bikin penjara di rumah 1 kali 2, dikasih kerangkeng gitu kan? Kamu salah masuk penjara, kamu nggak disiplin masuk penjara gitu? Enggak, saudara. Nah, di rumah apa yang kita lakukan? Waktu orang-orang itu tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, kita selalu mendoakan dan kita selalu membuka kasih Tuhan, dan kita membuka peluang-peluang supaya dia disadarkan. Dengan apa? Dengan perbuatan kemurahan kita, kasih kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, waktu kita menderita, waktu kita merasakan kekuatan dalam penderitaan itu, kita tidak diizinkan sekalipun seperti Kristus mengeluh. Saya tanya, saudara, pernahkah Tuhan Yesus mengeluh? Saudara cari kalimat Tuhan Yesus mengeluh. Waktu dia kelelahan, ya kalau kelelahan kan, tapi dia orang haus itu normal manusia. Jadi kalau kita haus, kita nggak dosa. Tapi mengeluh itu dosa. Betul kan? Berikan aku minum. Dosa nggak? Enggak. Kalau saya ngomong ke orang, aduh, saya lapar gitu. Wah, Pak Pendeta kok lapar? Loh, memang pendeta nggak boleh lapar gitu? Kan harusnya udah kenyang, Pak, gitu kan? Saya haus, beri saya minum. Saudara, saya tanya, waktu orang-orang melihat kita sebagai orang-orang tanda petik yang memiliki rohani, memiliki semuanya, kita pikir nggak butuh apapun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus berikan pada kita, itu menyingkapkan siapa sebenarnya diri kita. Waktu kita tidak membalas orang-orang itu dengan cara kita, dan disitulah kamu tahu siapa dirimu. Mengapa kita selalu mengharapkan bukan pembalasan, tetapi pertobatan dengan siapapun? Karena itu adalah teladan Kristus. Apakah Tuhan Yesus kemudian tidak memberikan penghakiman, pengadilan di akhir zaman? Oh, dia memberikan. Tapi nanti, kapan itu? Nanti di akhir zaman, di perjalanan anak-anak kerajaan Allah, orang-orang Kristen memberitakan hidupnya yang cinta Tuhan itu, dan mereka ditolak semuanya. Nah, yang nolak semuanya ini, semua yang nolak, yang tidak mau terima Kristus dan kasih Kristus semuanya, itu akan semua dibereskan Tuhan semua. Jadi waktu saya punya hati yang panas, punya sakit hati, dan kemudian kita berpikir, seperti Daud pernah menuliskan di dalam Mazmur, mengapa orang jahat, orang berdosa, orang yang seperti ini, kok umurnya panjang, kok hidupnya sehat, kok enak mereka ya, daripada kita yang orang Kristen setengah mati luar biasa, kita menderita luar biasa. Saya tanya,
Dan itu doa itu ada dalam kitab Mazmur. Dan apa jawaban kitab Mazmur? Saudara tahu? Dia menjawab dengan satu hal yang paling ujung. Karena ujungnya berbeda. Ujung mereka di dalam maut murka Tuhan. Ujung kita di dalam kasih kemurahan Tuhan. Mereka hidup dalam kesia-siaan dengan seluruh harta benda yang ada dan kebahagiaan palsu, kesalahan palsu mereka di dalam keagamaan mereka, dalam kesejahteraan mereka, dalam hidup yang melimpah-limpah itu seperti sultan-sultan itu banyak. Saudara, jangan sekali-sekali engkau iri dengan mereka. Kenapa? Karena itu semua ujungnya menuju maut. Surah Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, engkau bukan mengejar isi dunia ini, engkau mengejar hati Kristus, engkau membawa kemenangan Injil. Tugasmu adalah memberitakan kemenangan sukacita Injil. Jadi bukan kamu dipengaruhi dunia, kemudian kamu ingin seperti dunia, wah saya kepingin segala-galanya ada semuanya, semua punya semuanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ngajar itu. Bahkan orang muda yang kaya suruh jual semua, kasih fakir miskin. Apa maksudnya? Tidak ada satu yang mengendalikan hidupmu kecuali Tuhan. Nah itu baru kamu hidup kaya. Jadi kalau saya sudah tahu siapakah Tuhan, bagaimana hidup bersama Tuhan, dan saya dikasih harta benda yang berlimpah-limpah, Tuhan senang. Kenapa? Karena dia bisa mengatur harta benda semua untuk ke siapa, kepada siapa. Bagaimanakah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan dan orang kaya di dalam dunia? Saudara, mereka kaya, perhatikan saudara. Mereka kaya dan mereka suka memamerkan dan membual-bualkan semua, termasuk semuanya. Tapi orang-orang kaya di dalam Tuhan, mereka tidak pernah membualkan itu semua. Mereka menghitung semuanya dan mereka persembahkan semua untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan, dan mereka tahu bagaimana memberikan pada Tuhan. Dan mereka tidak sembarangan. Sini kamu pembantu saya. Oke, kamu kerja baik ya. Hari ini tak kasih 1 miliar. Buat konten. Itu menghina Tuhan. Karena ketidakadilan dan tidak diperbolehkan seperti ini. Kehidupan itu punya aturannya, saudara. Engkau merusak semua aturan. Semua orang kemudian orang-orang yang jadi pembantu pikir semua, ini majikan saya. Jadi kalau saya jadi pembantunya mungkin dari Pak Musa, Pak Paulus gitu ya, terus nonton konten itu, dia mikir, kapan ya majikan saya kasih saya, jangan 1 miliar, 10 juta aja lah. Mikir nggak? Karena dididik salah seperti itu, di flexing seperti itu, saudara, kekristenan itu akhirnya menjadi membual semuanya, termasuk dalam hal mujizat. Jadi kita anti menderita, kita anti di dalam kesulitan-kesulitan. Kenapa? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itulah kamu dipanggil. Kenapa? Orang-orang mengalami kesulitan, penderitaan, orang yang bisa keluar di sana, itu yang memimpin zaman. Dan orang-orang yang mendapatkan hidup yang mudah, dapatkan semua gampang, 100 juta gampang, ini semua gampang. Saudara, itu generasi yang hancur semuanya. Kristus sedang membangun satu generasi kerajaan surgawi yang tahan banting penderitaan dan diuji dengan luar biasa, menjadi anak-anak bangsa pilihan. Dan itulah orang Israel sampai sekarang. Bangsa di dunia ini tidak ada yang bisa kalahkan Israel. Kenapa? Dididik Allah ribuan tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Perbudakan, pembuangan, dan raja-raja yang begitu bengis hantam mereka semua. Dan seluruh kerajaan terbengis di dunia ini menghancurkan Israel. Apakah mereka hancur? Seluruh kerajaan, 4-5 kerajaan besar yang menghancurkan Israel, semuanya hancur, semuanya dihancurkan Tuhan. Dan Israel sampai hari ini berdiri teguh, menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Kenapa, saudara? Karena mentalnya itu loh, saudara. Kenapa orang Kristen tidak boleh membalas? Karena kita tidak diberi mental supaya kita bekerja dengan kepuasan kita, dengan kemauan kita. Kita nggak diberi hal seperti ini. Dan itu domba sesat kita dulu. Kita sekarang bukan domba sesat, domba yang taat. Jadi dikatakan Tuhan Yesus tidak membuka mulutnya, tidak mengucapkan
kata-kata hujatan, bahkan keluhan pun tidak ada, penyesalan pun tidak ada. Nggak ada kalimat Tuhan Yesus. Waduh, tau gini susah, Bapak jangan susah-susah dong. Itu tidak ada, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan kita contoh yang begitu sempurna, dan contoh itu adalah Yesus sendiri, anak Allah yang menjadi Allah menjadi manusia itu. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang bisa menjadi contoh. Jadi kalau kita melihat contoh apapun, saudara, kenapa gereja kita Christ Center? Saudara perhatikan baik-baik. Jangan pernah mencontoh siapapun orang dunia, dan serohani apapun, kamu harus kembali pada Tuhan. Dan itu diingatkan oleh Rasul Paulus. Apakah aku membebaskan engkau? Apakah aku menebus dosamu? Bukan. Apakah aku pengganti Tuhan? Bukan. Jadi semua orang diarahkan pada siapa? Pada Kristus, saudara. Dan sekarang ini gereja diikat dengan apa? Dengan idola-idola dalam gereja. Dan semua diikat dengan, diciptakan oleh setan-setan itu semua. Termasuk dalam gereja yang tidak sadar. Seperti Timothy Keller mengatakan, why make a church all failed? Dia tulis barusan ini. Nanti saya berikan pada saudara sekalian. Ada lebih daripada 10 macam alasan yang diteliti oleh Profesor Dr. Timothy Keller. Dia mengatakan salah satunya adalah mental mereka dari awal tidak dibentuk mau hidup betul-betul untuk Kristus. Saudara, Brian Houston, semua gereja-gereja ambruk satu-satu semuanya. JPCC di seluruh dunia kena kasus semuanya. Dan gereja-gereja yang lain yang model seperti itu, yang mega semua satu persatu. Saudara, kenapa? Karena kualitas mereka menghindari hidup penderitaan, hidup yang di dalam pengujian Tuhan. Mereka tidak mau hidup seperti ini. Mereka mendidik jemaatnya, kamu harus mencapai sesuatu yang harus kamu capai sesuai dengan keinginanmu, dan Tuhan mendengarkan doamu. Beriman pada Dia, Tuhan akan mengamini semua doamu. Saudara, ini semua dibalik semuanya. Dan apa yang terjadi? Satu generasi yang hancur, rusak luar biasa. Saudara, gereja masa pandemi lebih daripada 60% tidak bisa kembali jemaatnya. Mungkin bisa lebih 70%. Tidak kembali. Dan diselidiki lagi oleh beberapa penelitian, gereja-gereja yang hanya di dalam tidak lebih daripada 100 anggotanya, itu yang bertahan. Yang ribuan itu pada gulung tikar semuanya. Dan itu ada di depan kita semua, saudara. Saudara, gereja-gereja yang besar yang ada di kota-kota kita semua pusing 7 keliling, saudara. Dan mereka sekarang mulai mengintimidasi pendeta-pendetanya. Harus balik semuanya, harus balik. Dan kemarin saya habis khotbah di satu gereja besar. Pendetanya, Pak Agung, kami sudah khawatir ini. Khawatir apa? Kami ditendang dari tempat ini. Loh, kenapa, Pak? Jemaat kami sudah nggak bisa balik utuh. Yang disalahkan kami pendetanya. Saudara, bayangkan, ini adalah satu kondisi yang tidak seharusnya. Dan diuji oleh Tuhan. Terus bagaimana, Pak? Dia mengatakan satu kalimat. Saya belajar banyak dari orang-orang kaum Puritan. Kita sudah salah arah, salah arus. Dan saya siap dengan keluarga saya untuk hidup dalam Tuhan, dalam penderitaan. Seperti Bapak katakan, lebih baik jemaat yang biasa mula-mula dengan sungguh-sungguh, dan kalau Tuhan berkati, Tuhan pimpin saya akan memulai merintis jemaat setia mungkin dari kecil. Padahal dia berada dalam gereja yang luar biasa. Dia nggak tahan dengan tuntutannya, saudara. Dan yang tidak bisa memenuhi syarat, keluar. Nggak bisa keluar. Untuk apa? Menghemat. Karena penghasilan yang dulu 100%, sekarang tinggal 30%.
Jadi hamba Tuhan 100, jadi ya cuma 30. Yang 70 kemana? Keluar semua. Saudara, kita belajar siapa yang memelihara gereja. Siapakah gembala-gembala yang di gereja? Kalau itu gembala bersama dengan Kristus, dia tidak akan berfokus dengan hal-hal seperti dunia itu. Dia berfokus dengan apa? Dengan kondisi jiwa jemaatnya. Dan dia akan berfokus pada pemberitaan firman Tuhan seperti orang-orang reformasi, kaum Puritan, kaum Reform, dan semuanya. Mereka selalu mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Satu-satunya membangun gereja adalah firman yang hidup dan tidak ada yang lain. Bukan ibadah yang meriah, bukan ibadah yang penuh dengan musik klasiknya, bukan itu, saudara. Tapi firman yang sungguh-sungguh jemaat itu dengarkan. Nah, itu yang akan bawa kita akan survive dan bersama dengan Tuhan terus. Dan inilah teladan Kristus. Dan saya beritahukan, Pak, terus Bapak bagaimana? Dia mengatakan, kami harus sadar betul. Kami dipanggil di sini, kami akan dibawa Tuhan kemana, kami harus tahu. Tuhan kami yang memanggil adalah Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil kami kembali. Jadi artinya apa? Masuk dalam lembah kekelaman, kesulitan. Saya beritahu, saudara. Saya beritahu pengalaman saya. Bapak tahu nggak pengalaman saya? Tidak ada yang bisa menjadi sandaran kita kecuali Tuhan. Jika orang-orang yang di sekeliling kita dipakai Tuhan memberkati kita, itu anugerah yang luar biasa. Tetapi jangan sekali-sekali Bapak memikirkan itu menjadi andalan kita, karena itu akan diambil oleh Tuhan. Dan berkali-kali orang-orang yang menjadi andalan kita itu bisa diambil Tuhan. Sampai akhirnya kita datang pada Tuhan dan kita nyerah pada Tuhan, baru Tuhan kasih. Baru gitu Tuhan kasih, saudara. Kalau kita sudah mau tenggelam, baru Tuhan tolong. Seringkali kita punya iman itu kalau nggak kepepet, imannya tuh nggak keluar gitu. Padahal dari awal kita tahu bahwa kita harusnya hidup dalam kebenaran. Kita harus berani hidup sungguh-sungguh gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak mau keluar dari hal seperti ini. Orang-orang mereka-reka jahat, orang-orang di sekeliling kita ini jahat semua, saudara. Saudara sadar. Dalam bisnis, dalam apapun. Itu mau untungnya besar, mau merampas kita, dan mau menang sendiri. Dan itu sifat dunia. Waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dan kemudian datang kepada dia, Yusuf tahu apa dalam pikiran saudaranya, selalu mereka-reka jahat, selalu pikirannya jahat. Jadi kalau saya sekarang ketemu dengan seseorang, ya, dan kemudian ini pernah ada masalah dengan saya, ini contoh bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, jiwa kita. Saudara, saya tanya sekarang, dan waktu kita ketemu dengan orang itu, saudara, kalau orang itu tiba-tiba nyamperin kita dan berbicara dengan kita, itu artinya apa? Dia sudah membereskan dosanya. Kecuali dia nggak tahu malu, iya kan? Dia membereskan dosanya. Nah, kita yang diamperin itu, kita nggak bisa membuka diri kita. Yang masalah kita bukan dia. Kenapa saudara seperti ini? Karena kalau kita ketemu orang-orang seperti ini nanti di surga, kita yang keluar dari surga. Kita nggak mau masuk surga. Kenapa? Ada orang yang seperti ini. Saya ketemu dengan orang yang pernah utang dengan saya. Udah utang, nggak bayar, ya kan? Terus pura-pura lupa lagi. Termasuk ada mahasiswa juga sama. Udah ambil barangnya gitu ya, terus nggak bayar-bayar sama, terus saya ingatin. Kamu udah punya duit belum? Oh iya Pak, lupa. Lupa Pak. Saya percaya, kamu nggak lupa. Kamu ingat. Cuma kamu menghindar. Diam dia. Bener kan? Kamu setiap ketemu saya, dari jauh saya sudah tahu. Kenapa? Karena kamu belum bayar saya. Dari jauh menghindar ya. Nggak mau di depan saya. Kan sama dengan kita. Jadi hati kita ini, saudara, itu apa ya? Kalau kita ngomong bukan memiliki hati Kristus yang bisa mengerti ini, tapi kita ini dikuasai dengan apa? Dengan
seluruh yang ada di sekeliling kita yang mendidik kita untuk apa? Kita jangan menghadapi itu semua dan kita melarikan diri dan kita tidak bertanggung jawab, kita menghindar diri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, enggak, kamu dipanggil untuk menderita, kamu dipanggil untuk menyatakan kalau kamu salah, minta maaf, kamu datang dan minta maaf pada orang itu. Jadi mental kita adalah mental yang terbuka, jujur, dan kita membereskan dosa kita, membereskan semua di depan, selesai. Dan itu sukacita yang luar biasa, saudara.